Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bahas PPh 23 ya. Video sebelumnya kita sudah bahas PPh 21, 22. Tentunya setiap PPh 21, 22 punya karakteristik yang beda-beda. Kalau PPh 22, kita fokus pada pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada impor, kemudian PPh 22 atas ya penjualan yang kategori mewah, kemudian penjualan atas barang-barang tertentu, kemudian penyerahan barang atas BBM, pelumas ataupun bahan bakar gas ya, bahan bakar gas. Nah, untuk PPh 23 juga punya karakteristik yang berbeda juga dengan PPh sebelumnya, teman-teman ya. Sehingga ada beberapa agenda yang perlu disampaikan dalam video ini ya. Tentunya teman-teman perlu membaca ya, menonton video ini, kemudian kita diskusi berkenaan dengan ya isu-isu di PPh 23 ya. Ada 5 hal yang disampaikan, yaitu tentang pemotong PPh 23, kewajiban pemotong saat terhutangnya, objek dan tarif, dan ilustrasi kasus PPh 23. Nah, siapa sebenarnya pemotong PPh 23? Pemotong PPh 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP, seperti akuntan, arsitek, dan pengacara. Jadi teman-teman, mekanismenya adalah PPh 23 itu ada yang melakukan pemotongan dan kewajiban pemotong adalah penyetoran. Ya. Sehingga ada 3 sebenarnya kewajiban memotong itu. Ketika melakukan pemotongan PPh 23, pemotong itu wajib memberikan bukti potongnya. Ya. Karena bukti potong itu jadikan dasar untuk melakukan kredit pajak atau diakui sebagai pengurang hutang pajak. Ya. Teman-teman, PPh 23 itu sifatnya adalah tidak final, sehingga boleh menjadi kredit pajak. Kemudian, pemotong PPh 23 setelah melakukan pemotongan, yaitu menyetorkan PPh 23 yang telah dipotong. Nah, setelah disetorkan ke negara, baru kemudian dilaporkan atas aktivitas pemotongan dan penyetoran PPh 23. Ya, sebenarnya sederhana saja teman-teman ya. Ketika ada perusahaan melakukan pemotongan, maka yang dipotong itu harus disetorkan ke negara. Contoh misalkan begini. Kantor akuntan publik memberikan jasa akuntan publik kepada PTA. Ya. PTA memotong PPh 23 atas jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Ya. Maka kewajiban PTA ketika melakukan pemotongan PPh 23 adalah memberikan bukti potong ke kantor akuntan publik. Ya. Kemudian PTA wajib menyetorkan PPh 23 yang dipotong dan melaporkan ya, pemotongan dan penyetoran PPh 23 tersebut. Nah, bagaimana dengan kantor akuntan publik yang dipotong? Nah, kantor akuntan publik yang dipotong itu teman-teman bisa diakui sebagai kredit pajak. Nah, ketika mencatat nanti secara akuntansi itu teman-teman itu diakui sebagai aset dulu, ya, uang muka PPh 23 yang nantinya diakui sebagai kredit pajak, mengurangi hutang pajak terhutang, mengurangi PPh badan terhutang. Ya. Tentunya PPh 23 bisa menjadi kredit pajak jika ada bukti potongnya teman-teman ya. Jadi PTA tadi wajib menerbitkan bukti potong. Ya. Bukti potong itu sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman cek di Google itu, jadi menunjukkan bahwa PTA itu telah melakukan pemotongan atas jasa audit ya, yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Ya. Formatnya ada di Google, tinggal cek aja. Nah, kapan saat terhutangnya PPh 23? Yaitu ketika dibayarkannya penghasilannya. Seperti tadi, PTA membayarkan fee audit kepada kantor akuntan publik. Itu saat terhutangnya. Atau disediakannya untuk dibayarkan penghasilan. Atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Itu adalah cut-off terhutangnya PPh 23. Nah, ada beberapa objek pajak yang tidak terkategori atau dikecualikan dari PPh 23. Yang pertama adalah dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian kalau dividennya paling rendah itu 25% dari jumlah modal di store. Kepemilikannya adalah paling rendah 25%, itu non objek pajak PPh 23. Kemudian SHU koperasi
bagian laba yang diterima oleh perseroan komanditer, sewa sehubungan dengan guna usaha, dan penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Itu dikecualikan dari PPh 23. Sehingga objeknya teman-teman, kalau teman-teman baca ya di beberapa sumber itu, saya simpulkan ada dua sebenarnya. Objek pajaknya itu yang menggunakan tarif 15% dan tarif 22%. Nah, yang tarif 15% itu adalah dividen teman-teman ya. Dividen itu ya pembagian laba gitu ya, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya, atau BUT. Kemudian hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan. Tentunya teman-teman kalau hadiah itu dibagi tiga ya. Hadiah yang diterima oleh hadiah yang diterima oleh orang pribadi itu menggunakan pasal 17 ya, pasal 17 progresif ya teman-teman ya. Seperti di PPh 21 itu 5%, 15, 25, 30 sesuai dengan range penghasilannya. Tapi kalau hadiahnya itu berupa undian saja, ya, bukan penghargaan begitu ya, itu dikenakan tarif PPh final 25%. Kemudian untuk tarif 2% itu teman-teman ada sewa selain tanah bangunan. Tentunya sewa itu ada dua teman-teman ya. Sewa atas tanah dan bangunan itu dikenakan tarif 10%, itu masuk PPh final pasal 4 ayat 2. Tentunya teman-teman belum belajar ya pasal 4 ayat 2. Nah ini sekilas saja agar teman-teman bisa penasaran, kemudian mencari informasi apa sebenarnya PPh final itu atau PPh pasal 4 ayat 2 itu. Kemudian untuk yang tarif 2% ini teman-teman, sewa misalkan sewa peralatan, sewa kendaraan, sewa mesin itu tarifnya 2%. Kemudian jasa-jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa konsultan, atau jasa konstruksi, atau jasa yang diatur di PMK 244 2008. Itu dikenakan tarif 2%. Nah, seperti kantor akuntan publik itu teman-teman, ya, auditor itu memberikan jasanya itu dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Nah, khusus dividen teman-teman, ya, menyambung dari penjelasan yang ini untuk wajib pajak dalam negeri itu sebenarnya dividen itu dibagi tiga juga. Ada yang dalam negeri itu 15% ya. Kemudian kalau yang diterima orang pribadi itu 10% dan final, dan luar negeri itu 20% di PPh 26. Nah, itu berkenaan dengan pajak khusus dividen ya. Jadi pembagiannya tiga, yaitu wajib pajak dalam negeri atau BUT. Kemudian orang pribadi itu tarifnya 10%, kalau luar negeri 20%, diatur di PPh 26. Nah, ini ada isu terbaru teman-teman. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur bahwa dividen itu dikecualikan dari objek PPh dengan ketentuan seperti ini teman-teman. Gambar ini saya ambil dari websitenya DDTC. Jadi orang pribadi itu kalau menerima dividen itu bisa teman-teman ya dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat seperti ini teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri apa kira-kira yang harus dipenuhi oleh saya misalkan ketika terima dividen agar dividen itu tidak kena pajak. Itu ada di PMK 18 2021. Ini masih hangat teman-teman ya, masih menjadi perbincangan ya. Nah, contoh ilustrasinya begini ya, berkenaan dengan PPh 23. Saya ambil berkenaan dengan jasa ya. Sewa ya, sewa peralatan. Jadi ini PT Holistik menyewa peralatan ke PT Akuntansi UTM. Harga sewanya itu adalah sebesar 120 juta tidak termasuk PPN. Kita diminta untuk menghitung PPh 23 yang dipotong oleh PT Holistik ya. Kemudian jumlah pembayaran yang diterima oleh PT Akuntansi UTM ya. Jadi yang dipotong oleh PT Holistik itu teman-teman tinggal dikalikan saja dengan tarifnya. Ya. Sehingga berapa yang diterima, duit yang diterima oleh akuntansi itu, kita tinggal akumulasi saja. Harganya adalah 120 juta ditambah PPN, ya, ditambah PPN. Jadi jumlah pembayaran itu akuntansi ini punya gedung ya disewakan. Berarti kita terima duit itu ada PPN nih. PPN-nya berarti untuk akuntansi UTM itu adalah PPN keluaran ya. Karena atas penyerahan penyerahan sewa ya. Kemudian dikurangi PPh 23 karena yang memotong adalah yang membayar ya, yaitu PT Holistik.
Seperti tadi teman-teman, ketika kantor akuntan publik memberikan jasa audit kepada PTA, maka PTA itu yang memotong, yang membayar. Sehingga jumlah yang diterima oleh akuntansi UTM itu adalah 120 juta ditambah 12 juta PPN dan dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong. Ya, itu. Baik. Demikian teman-teman berkenaan dengan PPh 23, tidak begitu rumit ya. Hanya ya kita fokus pada objek pajaknya saja teman-teman. Ada tarif 15% dan 2%. Terpenting adalah ada objek PPh 23 yang dikecualikan. Nah, itu yang tidak masuk. Jadi SHU, kemudian dividen paling rendah 25%. Jadi kalau lebih itu tidak menjadi objek PPh 23. Saat terhutangnya juga dipastikan sudah sesuai. Baik teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan berkenaan dengan pajak penghasilan 23. Selebihnya kita bisa diskusi secara virtual ya, melalui Zoom meeting. Kita latihan-latihan soal berkenaan dengan PPh 23. Demikian penjelasan untuk pajak penghasilan pasal 23, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.